Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview tabel saw mini dari dinamo mesin jahit. Oke, kita lihat langsung komponen di bagian dalamnya seperti apa sebelum kita lanjut ke bagian-bagian fitur-fitur lainnya. Let's go. Untuk dinamonya saya menggunakan dinamo mesin jahit merek Singer. Terus untuk puli yang kecilnya ini yang 20T. Terus beltnya saya menggunakan yang ukuran 300 mm atau 30 cm. Terus untuk puli besarnya ini saya menggunakan yang 60T. Terus bagian dudukan bearingnya ini yang 12 mm, asnya juga 12 mm. Terus untuk gergajinya saya menggunakan merek Bull yang super thin yang ketebalannya itu 1,6 mm dan untuk diameternya adalah 7 in. Saya menggunakan merek Bull karena memang merek Bull ini sudah terkenal harganya dan kualitasnya. Oke, kita lanjut ke bagian fitur mejanya. Tabel saw mini ini memang tergolong mini ya, karena ukuran panjangnya saja ini kalau ukur dari depan ke belakang itu 60 cm dan untuk total lebarnya itu adalah 90 cm. Dan untuk tingginya sendiri ini adalah 32 cm. Untuk tingginya sendiri ini bukan tinggi yang dianjurkan, karena apabila dengan tinggi seperti ini untuk pemakaian dalam jangka waktu yang lama itu akan menyiksa pinggang ya. Alangkah baiknya nanti ada tambahan seperti meja atau kaki tingginya kira-kira 40 cm, jadi total nanti 70 cm. Jadi nanti buat kerja itu lebih nyaman. Salah satu fitur dari meja ini sendiri, ini mejanya bisa dilipat ya untuk bagian sisi kanan, karena untuk ruangan sempit tentu saja kita membutuhkan tempat yang ringkas ya, dan juga agar daya belah jangkauannya itu lebih lebar pada saat untuk melakukan suatu pekerjaan. Ini bisa dicopot pada saat untuk melipat, dan bagian sini ini juga bisa dicopot. Nah, setelah dicopot ini baru bisa dilipat. Dan hasilnya nanti jadi ini tidak terlalu lebar ya. Kalau tadi ukuran dari sana ke sini itu 90, jadi totalnya itu sekarang hanya 65 cm. Nah, fungsi di bagian ini tujuannya adalah untuk memfungsikan tonggel klem pada saat berada di posisi sini, jadi masih tetap bisa terjepit. Dan untuk fungsi ini sendiri selain untuk memperkokoh bagian top table sebelah sini, dan fungsinya juga bisa untuk memperkuat fan yang sudah dikuatkan dengan tonggel klem. Nanti di bagian sini ada tambahan yang namanya penjepit ya, jadi nanti dikasih penjepit seperti ini. Nah, yang tentu saja akan memperkokoh di bagian ujung sini, yang nantinya apabila untuk melakukan pekerjaan yang lebih lebar atau lebih besar di bagian ujung sini akan mudah goyang apabila tidak dijepit dengan ini.
Bila pekerjaannya hanya pembelahan atau pemotongan yang sifatnya tidak terlalu besar, mungkin sekitar 5 cm, 10 cm, sampai 15 cm, itu tidak perlu menggunakan penjepit di bagian ujung sini, karena ini sudah cukup kuat. Ini hanya boleh dipakai atau boleh dipakai boleh tidak untuk pekerjaan yang besar-besar saja. Untuk fiturnya sendiri, bagian mekanismenya ini sudah bisa miring 45 derajat ya, dan ini juga pisaunya bisa naik dan turun. Untuk pada saat miring, kedalaman potongnya itu sekitar 2,5 cm ya. Terus pada saat tegak lurus atau 90 derajat, ini lebih tinggi daripada miring 45 derajat ya. Ini bisa maksimal. Dan untuk ketinggiannya itu hampir 5 cm ya, atau paling tidak 4,8 cm. Kedalaman potongnya sendiri itu tergantung dari tebalnya turntable atau besarnya diameter mata pisau. Kalau diameter mata pisaunya lebih lebar, tentu saja daya potong atau jangkauan potongnya itu lebih tebal. Dan apabila turntable-nya lebih tipis, tentu saja jangkauan potongnya juga akan lebih tebal. Namun untuk tabel saw mini ini saya sarankan, apalagi dengan menggunakan mesin jahit dengan ukuran maksimal 7 in, itu memang sudah terlalu besar ya. Tapi nanti kita coba seperti apa hasil dan performanya. Kita tes apakah mampu atau tidak menggunakan mata pisau 7 in untuk pekerjaan kayu ringan. Untuk crosscade-nya saya menggunakan model seperti ini ya. Jadi ada pengukur derajatnya, dan untuk slide-nya saya menggunakan slide seperti ini dengan sistem coak dengan ukuran kedalaman itu adalah 12 cm setebal multiplex dan lebarnya adalah 3 cm. Yang nantinya apabila mau upgrade ke T-slot atau yang aluminium itu sudah sesuai dengan ukurannya, hanya kedalamannya saja yang mungkin agak sedikit diperdalam. Namun apabila ingin menggunakan relasi seperti ini, itu juga sudah sangat pas ya, lebarnya dan ketinggiannya juga cukup rata, dan nanti bisa diaplikasikan menggunakan relasi seperti ini. Ini akan lebih licin ya, tapi nanti kedepannya kemungkinan akan saya coba membuatnya yang seperti ini. Dan untuk pengukur derajatnya sendiri nanti bisa dengan model 45 derajat, jadi nanti ini bisa dimiringkan ya, dan juga bisa lurus. Kita coba dulu untuk memotong 90 derajat ya. Ini saya melakukan pemotongan dengan ukuran yang sama berkali-kali dengan ukuran 15 cm panjangnya ya. Jadi saya menggunakan alat bantu seperti ini, tujuannya agar menjadi alat ukur panjangnya nanti. Sebelumnya tentu saja dicek dulu tingkat kelurusannya, apakah sudah lurus atau belum. Kalau memang biasa sudah lurus, baru kita melakukan pekerjaan.
usahakan setelah melakukan pekerjaan ini diturunkan agar menghindari resiko nyala sendiri. Kadang-kadang kita lupa, colokannya masih nyolok, setrumnya masih jalan, tapi kita melakukan pekerjaan di atas seperti itu. Dan untuk hasil potongannya yang tadi dengan cara seperti itu, tentu saja hasilnya akan sama ya panjangnya, karena kita melakukan pemotongan yang sama. Kita tes. Jadi panjangnya serasi ya, sama. Stop. Banyakan.
Tadi saya coba untuk membelah, memotong berkali-kali, ya tidak terlalu lama sebenarnya. Tapi untuk pembelahan yang terakhir agak sedikit macet ya. Kemungkinan dinamonya panas. Dan setelah saya cek, lumayan panas ya. Mungkin karena untuk membelah ini memang kerjanya lebih berat ya daripada memotong. Kalau memotong itu memang kerja mesinnya lebih ringan. Ya untuk sekelas hobi sih boleh-boleh saja menggunakan dinamo mesin jahit, asal tahu cara kerjanya, spesifikasinya, kekuatannya seperti apa, agar nanti tidak terjadi kerusakan pada dinamonya. Soalnya kalau ada kerusakan pada dinamonya nanti tentu saja akan merepotkan. Kita harus copot di bagian dinamonya dan kita harus atur ulang, membeli kembali. Oke, mantap. Saran aja, apabila menggunakan dinamo mesin jahit seperti ini, tidak perlu menggunakan mata pisau yang lebih kecil, mungkin 5 in atau 4 in, namun tingkat kedalaman potongnya nanti akan sedikit ya. Namun kalau apabila menggunakan mata pisau yang besar seperti ini, kerja mesin itu sendiri jadi lebih berat ya. Saya nanti dicoba saja menggunakan yang 5 in. Oke, demikian review dari kami. Semoga bisa jadi referensi buat kalian yang ingin membuat double saw menggunakan mesin jahit. Tentu saja setelah saya cek tadi sama yang punya dinamo, ternyata kalau saya lihat dari linknya itu hanya 8000 rpm dan wattnya hanya 150 watt. Jadi memang dari tenaga memang kurang ya. Seharusnya paling tidak ini, kalau setelah saya cek di toko online itu ada yang 250 watt dan 18.000 rpm. Saya sarankan kalau memang mau menggunakan double saw dengan mesin jahit, menggunakan dinamo yang speknya lebih tinggi daripada yang saya gunakan. Karena dari hasil review tadi, untuk pemotongan kecil-kecil itu ya tidak ada masalah, yang penting jangan terlalu diporsir kerjanya. Tapi kalau untuk pembelahan memang terasa berat ya, apalagi kalau untuk memotong yang besar-besar atau membelah yang besar-besar, saya tidak rekomendasikan. Untuk kedepannya saya akan memperbarui lagi spesifikasi daripada mekanisme atau penggunaan dari pulinya sampai ke mesin jahitnya. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.